teguh kepada iman akan Tuhan. Pertanyaan saya adalah ketika saya seorang ateis, tidak percaya Tuhan, tetapi bahwa perilaku dan sikap hidup itu menunjukkan kebaikan bagi sesama yang adalah wujud kehadiran Tuhan di dunia. Apakah suatu ketika dia mati masuk surga? Ya. Dan yang kedua, kita yang beriman pun tanpa harus membuktikan secara filsafat bahwa Tuhan itu ada. Tapi kejahatan itu kita lakukan tanpa kita melakukan kejahatan massal seperti tadi Dr. Budi sudah menyampaikan bagaimana kejahatan Holocaust di Eropa misalnya. Apakah kita sudah tahu bahwa kejahatan itu mengizinkan kita untuk semakin hidup berbuat baik, dan dampak dari kebaikan itu adalah suatu imbalan berdasarkan iman bahwa kelak saya masuk surga. Pertanyaan reflektif saya adalah, sudah tahu bahwa saya berbuat jahat, pasti dampaknya ya saya masuk neraka. Kenapa kejahatan itu saya buat? Sebuah realitas yang bertentangan ketika dihadapkan dengan seorang ateis yang dia tidak percaya, tetapi bahwa dia secara rasional dia bisa membuktikan bahwa kebaikan adalah sebuah aktus yang dia bisa berdampak kepada kehidupan, entah itu surga atau apa sejenisnya, itu nanti dia alami. Itu sebuah kepastian rasional begitu. Mungkin mohon pencerahan Dr. Budi, karena saya ini ikut sesi terakhir, mungkin dikasih bonus oleh Ibu Minci ya. Katanya dikasih bonus ini, jadi saya ikut terakhir. Ya, terima kasih Dr. Budi, Pak Nurdin. Ya, monggo Mas Budi bisa direspon. Oke. Terima kasih Pak Iwan. Saya setuju sebenarnya dengan semua yang dikatakan oleh Pak Iwan. Jadi masalah kita sebenarnya Pak adalah... Paulus, Mas Budi. Pak Iwan belum. Hah? Pak Paulus ya, jadi Pak Iwan belum. Nanti berikutnya. Oh, Pak Paulus, oke. Maaf. Ya, Pak Paulus. Terima kasih Pak Paulus. Jadi persoalan yang kita bicarakan ini adalah persoalan yang muncul di dalam wacana ketuhanan. Jadi di dalam filsafat itu ada wacana ketuhanan. Kita menyebutnya filsafat ketuhanan. Nah, itu istilah yang sekarang sudah relatif sudah lebih jarang dikemukakan istilah ini, walaupun di fakultas-fakultas filsafat di kampus-kampus Katolik itu masih pakai filsafat ketuhanan. Tapi sekarang lebih generik filsafat agama. Jadi ketuhanan hanya salah satu dari persoalan filsafat agama. Nah, dalam wacana ketuhanan itu yang paling mencolok adalah bahwa argumen-argumen tentang ketuhanan itu dibangun di dalam wacana ketuhanan dalam filsafat ini. Jadi filsafat ketuhanan sebenarnya berfilsafat tentang Tuhan, tentang bagaimana keyakinan kita orang beragama beriman itu masuk akal. Nah, itu dibicarakan dalam filsafat ketuhanan. Jadi filsafat ketuhanan itu sudah punya perkembangannya yang cukup matang dari dalam sejarah pemikirannya. Misalnya bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Nah,
Tuhan itu ada selama ini kita tahu dari wahyu. Dari wahyu. Saya akan pakai ilustrasi dari tradisi yang saya hidupi, tradisi Islam. Misalnya ada pertanyaan begini, apakah manusia bisa mengetahui Tuhan kalau seandainya tidak ada wahyu? Misalnya seperti itu. Itu pertanyaan yang membuat perdebatan besar sekali dalam sejarah awal teologi Islam. Ada aliran yang mengatakan kalau tidak ada wahyu, manusia tidak akan tahu Tuhan. Ada aliran yang mengatakan bahwa walaupun tidak ada wahyu, manusia kalau berpikir, kalau berefleksi, artinya menggunakan filsafat ya, berfilsafat, dia akan tahu Tuhan, dia akan menemukan Tuhan. Ya, ini menarik ya. Ada 4 hal di dalam teologi Islam awal itu. Pertama soal mengetahui Tuhan, kalau sudah tahu dia ada kewajiban untuk berbakti kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Ketiga soal apakah manusia bisa tahu baik dan buruk, dan kemudian berkewajiban menjalankan baik dan buruk. Di situ menimbulkan aliran-aliran teologi. Ada teologi yang meyakini bahwa 4 hal tersebut bisa diketahui manusia tanpa wahyu sekalipun. Ini sangat optimis dengan akal budi manusia. Ada yang tidak percaya sama sekali 4 hal tersebut akan tidak bisa diketahui manusia. Jadi misalnya apakah membunuh itu baik atau buruk, kalau tidak ada wahyu kita tidak tahu bahwa itu buruk ya. Jadi akal manusia nggak bisa menentukan itu memang buruk. Oke, nah jadi ini persoalan yang muncul dalam filsafat. Dalam filsafat itu bagaimana manusia bisa tahu bahwa Tuhan itu ada. Dan argumen-argumen dikumpulkan, dibangun dari sejarah filsafat yang sudah ribuan tahun. Sekarang kita punya argumen misalnya jalan-jalan menuju Allah ya. Jalan-jalan untuk kita bisa tahu bahwa Allah itu ada tanpa wahyu. Karena filsafat sudah dipisahkan dari teologi. Kalau wahyu kita pakai teologi, tapi kalau tanpa wahyu akal budi melulu, kalau istilahnya Immanuel Kant itu berefleksi tentang agama dengan akal budi melulu, religion in the limit of reason alone. Jadi bagaimana kita memikirkan agama dengan akal budi melulu, nah itu kemudian kita bisa tahu bahwa Tuhan itu ada. Yang menarik dari perkembangan dunia modern itu kemudian muncul ateisme, aliran-aliran ateisme pada masa modern dan sampai sekarang, dan mereka menggugat kepercayaan adanya Tuhan itu. Nah, salah satu gugatan yang paling kokoh yang kita sudah singgung di pertemuan pertama itu adalah masalah kejahatan, problem of evil. Ini adalah argumen yang paling kokoh dari orang ateis untuk mengatakan bahwa kepercayaan kepada Tuhan itu sebenarnya itu kepercayaan yang tidak masuk akal. Dan itu kepercayaan yang ya sebenarnya harusnya ditinggalkan, karena manusia kan harusnya percaya pada hal yang masuk akal, kira-kira begitu. Dan itu kita sudah bahas bagaimana persoalan kejahatan ini menurut para yang ateis, dan teisme menjawabnya bagaimana. Nah, jadi karena itu sebenarnya persoalan kejahatan ini adalah persoalan yang kita perlu mengerti ya, bahwa adanya kejahatan itu bukan sesuatu yang menjadikan kemudian kita tidak percaya pada adanya Allah. Adanya kejahatan itu sesuatu yang memang tidak terkait dengan soal adanya Allah. Adanya Allah itu bisa mengizinkan adanya kejahatan. Nah, itu sudah kita bicarakan barusan ya. Argumen-argumen bahwa Allah itu memang mengizinkan adanya kejahatan itu untuk apa? Untuk suatu dunia yang lebih baik ya. Untuk suatu dunia yang lebih baik. Satu tujuan dari penciptaan ini. Misalnya kalau tujuan manusia, tujuannya pasti evolusinya mengarah kepada citra Allah. Kalau alam semesta ya dia akan tumbuh menjadi suatu alam yang
mungkin yang harmoni atau yang bagaimana. Nah, jadi dunia yang lebih baik ini istilah yang dipercaya oleh orang beriman ya, bahwa tujuannya itu adalah penciptaan dunia yang lebih baik. Nah, istilah dunia yang lebih baik atau kebaikan yang lebih tinggi ya, itu sesuatu yang dipersoalkan juga oleh orang ateis. Apakah memang kebaikan yang tertinggi itu bisa dicapai dengan adanya kejahatan? Nah, dan gimana itu? Itu suatu hal yang kata mereka kontradiksi. Adanya kejahatan, apalagi kejahatan yang berlimpah ruah dengan tujuan penciptaan tentang kebaikan yang semakin baik, itu tidak cocok gitu. Nah, argumen filsafat itu mencoba untuk melihat bagaimana ini bisa diterangkan. Di dalam kuliah ini saya sudah menerangkannya, bisa dilihat kembali di dalam teks yang dibagikan itu. Tapi kira-kira intinya adalah bahwa sekarang kita menjadi lebih jelas, paling nggak saya ya, dalam refleksi filsafat ini, bahwa antara adanya Allah dan adanya kejahatan itu bukan sesuatu yang kontradiksi. Walaupun itu masih memerlukan memerlukan suatu penjelasan yang lebih dalam ya. Tapi penjelasan itu tidak bisa diberikan lagi oleh filsafat. Filsafat sudah sampai pada batas-batasnya, akal budi sudah sampai di batas-batasnya, dan untuk bisa mendapatkan penjelasan lebih dalam, ya kita masuk kepada iman. Iman yang ada di dalam agama Kristen, di dalam agama Islam, di dalam agama-agama yang memberi penjelasan lebih jauh, mengapa manusia itu perlu mengerti bahwa adanya kejahatan itu memang untuk yang lebih baik, ya, untuk kebaikan yang Bapak sebut ya, untuk kebaikan. Dan ini tadi kita sudah lihat bahwa pencapaian kebaikan yang lebih tinggi itu sesuatu yang memang merupakan tujuan dari agama. Saya setuju juga soal ini Pak Paulus, soal fides quaerens intellectum dari seorang filosof namanya Anselmus. Jadi ini adalah yang perlu kita lakukan, dan saya kira keberagamaan kita di Indonesia itu kurang di dalam soal ini. Kita kurang merefleksikan ya, kita kurang memberi ruang pada akal budi untuk merefleksikan keimanan kita. Nah, forum seperti Circle ini sangat membantu kita untuk bisa merenungkan banyak persoalan-persoalan yang kita imani begitu saja. Nah, saya kira dalam era sekarang kita sudah seharusnya beriman itu tidak dogmatik buta ya, tapi kita punya keterbukaan untuk bisa memeriksa. Hidup yang tidak diperiksa, kata Socrates, adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani. Kan gitu. Jadi karena itu kita perlu periksa semua hal yang kita imani, supaya iman kita memang kokoh ya. Iman kita bukan hanya berdasarkan tradisi, tapi juga berdasarkan renungan-renungan yang sudah kita periksa. Karena kita mendapatkan iman itu kan dari tradisi, dari orang tua, dari sekolah. Nah, sekarang ketika kita sudah mulai bisa berpikir menggunakan filsafat, kita memeriksa semua yang kita imani ini. Salah satunya adalah soal adanya kejahatan ini. Dan juga penderitaan. Begitu. Ya, terima kasih jawabannya Mas Budi. Semoga Pak Paulus puas ya. Jadi saya masih bisa paham. Punya dari penjelasan Mas Budi tadi bahwa ya karena dialektika tadi kan dalam tradisi Islam salah satu filsafat yang muncul ya sebelumnya di Yunani nggak ada kan filsafat kenabian ya. Jadi karena orang Yunani kan nggak percaya dengan Nabi. Kemudian orang seperti Farabi dan Ibnu Sina mengemukakan loh secara filsafat mungkin itu. Jadi kenabian tidak dibenarkan lewat wahyu ya maksudnya. Ya, itu dapat wahyu itu enggak, tapi secara filsafat itu coba dibuktikan memang kenabian mungkin. Aku tambahkan sedikit Mas Nuruddin yang terakhir Anda katakan itu. Jadi ini sesuatu yang menarik ya, berkah perjumpaan antara Helenisme dan Semitisisme, antara tradisi filsafat Yunani
dengan tradisi agama dari Timur Tengah ya, dari Israel, dari Timur Tengah, ya kita sebut dengan Semitisme. Perjumpaan Helenisme dan Semitisme ini menjadikan satu perkembangan baru dalam dunia agama, di mana dan berpikir itu penting. Nah, di dalam Semitisme kan beriman awalnya, yang penting itu beriman. Tapi dengan adanya perjumpaan dengan filsafat Yunani, kita mendapatkan suatu tradisi baru berpikir, ya, tradisi yang berpikirnya bukan berpikir biasa. Kadang-kadang kalau kita bicara dengan teman-teman kita, ya, teman-teman yang kita seringkali mereka bilang kan berpikir itu sesuatu yang natural, yaitu berpikir biasa. Tapi berpikir yang sistematis, yang metodis, yang rasional itu ada caranya, ada langkah-langkahnya. Nah, itu namanya filsafat. Nah, setelah perjumpaan antara Helenisme dengan Semitisme ini, filsafat kemudian masuk dalam bagian ilmu keagamaan. Dan ini dimulai dengan tradisi abad pertengahan Kristen, di abad-abad 3, 4, 5 begitu. Kemudian di dunia Islam, dan kemudian berkembang lagi di abad pertengahan Kristen setelah kalangan Kristiani melihat bahwa menerima sepenuhnya tradisi Aristoteles itu sesuatu yang tidak berbahaya, karena tradisi yang sebelumnya, filsafat yang lebih banyak diapresiasi itu Platonisme, filsafat yang dekat dengan agama dan perkembangan agama yang semakin yang mistik begitulah, yang semakin pengalaman kerohanian gitu. Nah, tapi dengan perjumpaan tradisi filsafat Islam dan dunia Kristen di Eropa, Aristotelianisme kemudian diyakini sebagai sesuatu yang penting dipelajari, sehingga kemudian sejak nanti Thomas Aquinas dan seterusnya, Aristoteles itu menjadi guru dalam berpikir, kira-kira begitu. Sehingga muncullah kemudian filsafat dalam dunia agama Kristen maupun Islam, ya. Oke, itu tambahan. Ya, terima kasih Mas Budi. Berikutnya saya berikan kesempatan pada Pak Iwan Gunawan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Monggo Pak Iwan. Halo Pak Iwan, masih di mute ini. Atau lempar ya? Ini kayaknya hilang dari layar saya. Ya, hilang. Oh iya, ya kalau begitu kita ke tadi siapa duluan ya? Mas Denny duluan ya. Ya, monggo Mas Denny, saya berikan kesempatan. Ya. Selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya ketika kemarin itu saya sempat membaca buku sejarah juga bahwa sebetulnya di dalam kebangsaan kita pun sejarahnya juga tidak sepenuhnya mengatakan itu ateisme. Dulu di dalam, mungkin Bapak tahulah, waktu zamannya Singosari sama Majapahit namanya ajaran Tantrayana atau Tantraisme. Nah, itu penggabungan antara Hindu Siwa dengan Buddha Tantrayana untuk menghadapi Kublai Khan, invasi Kublai Khan waktu itu. Nah, ketika waktu itu Raja Kertanegara memeluk agama Buddha Tantrayana. Jadi itu semacam penggambaran antara dua kekuatan sebenarnya domestik antara Hindu Siwa dengan Buddha Tantrayana atau Theravada. Nah, yang ingin saya tanyakan begini Pak. Kalau orang mengatakan itu ateisme dan sebagainya, sebetulnya kita harus melihat konteksnya dulu. Karena dulu orang mencampurkan dua unsur keyakinan, meskipun itu sebenarnya itu unsurnya mistik, itu dianggap dia sinkretisme. Dia setengah ateisme karena dia berbeda aliran dengan saya. Karena contoh di dalam keyakinan kita juga keyakinan saya ada namanya orang Samaria. Itu di Alkitab ada yang sebenarnya Yahudi juga yang
bercampur dengan orang Aram. Akhirnya dianggap itu orang yang bukan Yahudi murni. Bahkan pernah di kitab suci atau Alkitab dikatakan itu tidak beragama. Berarti dalam tanda kutip dong, ateisme. Nah ini loh Pak, yang kadang-kadang di dunia timur itu disalahpahami bahwa seolah-olah orang yang berbeda aliran, maaf saya sebut sinkretisme juga, tantraisme juga, dianggap itu berbau ateisme, alias tidak percaya kepada satu ilah atau dalam kurung monoteisme. Nah yang ingin saya tanyakan, bagaimana memilah itu Pak? Karena kadang orang Indonesia sudah ketemu beda aliran dengan kita, yaitu berarti dianggap beda doktrin, beda ideologis, berarti dia ateisme, berarti dia sekulerisme, maaf, berarti dia kafir. Nah ini fakta. Jadi harus kadang-kadang kita harus tahu bahwa orang zaman dulu itu ada namanya tantraisme, percampuran dua unsur. Tetapi kemudian orang sekarang mengatakan itu sinkretisme, itu ateisme, sama seperti orang Samaria, Yahudi tapi bercampur dengan Aramaik. Nah ini bagaimana Pak cara memilah-milah itu sesuai dengan catatan sejarah yang pernah kita pelajari itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Mas Budi bisa direspon. Ya, makasih Mas Denny. Jadi kata ateis itu persis seperti yang Anda katakan, dulu itu diberikan kepada orang yang berbeda dengan kita. Jadi kita punya iman apa, kemudian kita lihat ada orang lain punya iman yang berbeda, kita sebut sebagai ateis. Tapi lama-lama sebenarnya penggunaan kata ateisme itu lebih tepat ya, tidak lagi bahwa semua yang berbeda dengan kita itu adalah ateis. Ini terutama berbagai macam agama. Sehingga ini sebenarnya sangat penting untuk mengerti persoalan agama itu. Kita perlu mengerti perkembangan yang kalau sekarang ilmunya namanya religious studies, studi agama-agama. Di situ banyak sekali hal dibicarakan soal agama. Jadi sekarang kata ateisme dipakai untuk sebuah pandangan yang menolak keimanan atau kepercayaan dari orang beragama tentang Tuhan. Jadi tidak percaya Tuhan. Seperti kata ateis. Jadi ajaran yang tidak percaya adanya Tuhan. Dan menjadi lebih spesifik, ateisme itu ada dua. Ateisme praktis dan ateisme teoretis. Ateisme praktis itu nggak peduli tentang Tuhan ada atau nggak ada. Ateisme teoritis itu ateisme, pandangan tentang tidak adanya Tuhan yang dikatakan oleh para filosof. Ateisme praktis itu kebanyakan dianut oleh orang-orang modern ya. Orang modern itu juga banyak yang tidak peduli soal adanya Tuhan. Yang lebih dekat nanti ke agnostisisme. Nggak peduli Tuhan ada atau tidak ada. Bagi mereka hidup religius itu sesuatu yang tidak penting. Nah itu juga sering disebut dengan ateisme praktis. Yang kita bicarakan dalam kuliah kita ini adalah ateisme teoritis ya. Ateisme yang berkembang terutama di masa modern yang sampai sekarang masih terus berkembang. Dan itu muncul karena pandangan-pandangan dari ilmu pengetahuan. Misalnya dari filsafat pernah ada seorang filosof yang namanya Feuerbach. Ini filosof Jerman yang pertama sekali mengajukan argumen bahwa semua yang diimani oleh orang beriman soal Tuhan itu sebenarnya bukan soal ketuhanan, tapi soal antropologi, soal kemanusiaan. Jadi orang beriman bicara Tuhan yang Maha Kasih sebenarnya itu obsesi keinginan dari manusia untuk bisa menjadi kasih begitu. Jadi semua dibalik. Jadi Feuerbach membalik apa saja yang diimani sebagai sebenarnya sesuatu yang bukan dunia sana tapi dunia sini. Nah, dari inspirasi Feuerbach muncul nanti ateis dari Karl Marx, Marxisme, ada ateisme dari psikologi,
yang sangat dekat dengan argumen Feuerbach dari Freud dan seterusnya. Jadi nanti ada banyak macam-macam argumen ateisme yang yang pada abad 19, abad 20 ateisme itu menjadi suatu argumen filsafat yang kokoh sekali, yang mengganggu keimanan, kira-kira gitu, bisa mengganggu keimanan. Nah, karena itu dalam mata kuliah filsafat ketuhanan itu selalu ada bab atau pembicaraan ateisme, atau kadang-kadang ateisme menjadi mata kuliah sendiri. Nah, sekarang di akhir-akhir ini ateisme muncul dari ilmu pengetahuan, terutama dari teori evolusi, biologi, dan neuroscience. Nah, itu menjadi sesuatu yang argumennya beda lagi dan sangat menarik untuk dipelajari. Oke, sinkretisme itu sesuatu yang lain lagi. Sinkretisme itu Itu ketika ada dua pandangan dicampur-campur begitulah. Nah, sinkretisme ini bidang yang tadi saya sebut ilmu agama-agama, religious studies itu juga dipelajari ya. Tapi sinkretisme itu bukan ateisme. Sinkretisme ya itu fenomena agama yang campur-campur. Pada dasarnya agama itu ada dimensi sinkretismenya karena langsung muncul berbeda sama sekali dengan dunia sebelumnya. Pasti ada unsur-unsur yang ikut dalam pembentukan agama. Ini yang disebut dengan sejarah agama, ya. Pembentukan agama bagaimana, masa formatif. Itu bidang yang menarik untuk dipelajari yang tidak kita singgung di sini. Oke, itu aja, Mas Nurudin. Ya, terima kasih, Pak Budi. Mungkin kalau dengan Maggie kok saya jadi berpikir, Mas Budi, karena kan positivisme itu kan sangat mementingkan bahasa ya, filsafat bahasa, jadi memang presisi sekali. Bahkan orang seperti siapa kemarin yang dari Inggris itu Bernard Russell juga nggak mau dia disebut ateis gitu. Jadi kayaknya ya karena sains mungkin, dan kemudian positivis filsafat bahasa, jadi satu definisi itu harus benar-benar dibaku. Juga. Jadi kalau zaman dulu kan mungkin ya apa-apa bisa masuk. Menarik. Berikutnya Mbak Dewi Green ya saya pada Mbak Dewi untuk berbicara secara langsung. Selamat malam Mas Budi, mohon maaf saya baru bergabung. Iya, saya kan Budi udah ikut di beberapa kelas. Saya kebetulan nggak ikut yang pertama dan yang kedua, jadi mungkin pertanyaannya agak keluar konteks atau jadi mohon dimaafkan dulu nih Mas Budi, karena bukan jurusan apa. Pertanyaan pertama adalah, kalau tadi saya dengar Tuhan itu kan ada teori yang katakan bahwa hakikat penciptaan iblis gitu ya. Apakah iblis itu diciptakan memang agar kejahatan itu ada atau tidak ya? Gitu ya, personnya gitu lah. Jadi saya walaupun saya mengizinkan, tapi saya tidak mau tangan saya yang yang kena atau terlabel jahat gitu. Maka saya menciptakan iblis, biarkan dia yang melakukan apa yang menjadi apa yang menjadi misiku juga, atau apa yang aku akan izinkan. Jadi lewat iblis, itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya tertarik ada pernyataan bahwa kalau Tuhan mengizinkan sesuatu kejahatan terjadi, maka itu diimani sebagai nanti akan ada kebaikan selanjutnya gitu ya. Jadi apakah Tuhan itu mengorbankan yang sedikit untuk kemaslahatan banyak gitu? Apakah berarti ini Tuhan itu bisa itu utilitarian gitu kan? Pertanyaan terakhir. Saya tuh tergelitik juga dengan kayak gini ya, orang beragama itu kan seringkali gitu ya percaya gitu, udah wah pokoknya Tuhan tuh suruh kita berbuat kebaikan. Tapi kalau dengan beberapa teori yang ada, saya malah menemukan orang beragama itu nggak malah melakukan kejahatan itu karena nanti akan dimaafkan gitu. Saya ketemu beberapa orang yang ya udah nggak apa-apa kalau ya udah kelar gitu kan, nanti juga
melakukan kayak misalnya apa ya, ya kejahatan-kejahatan yang tidak bisa dimengerti, tapi dengan dalih bahwa oh ya nggak apa-apa kan Tuhan tuh Maha Pengampun. Jadi kadang-kadang saya pikir agama ini bisa jadi malah izin untuk berbuat kejahatan gitu. Kalau apa namanya, karena akhirnya saya melihat sekali ya orang-orang ateis itu banyak yang justru malah karena mungkin dia nggak percaya sama Tuhan, jadi dia percaya bahwa dia harus buat kebaikan karena hukum sebab akibat. Kalau gue baik ya nanti gue ketemu orang baik, kalau gue nanam padi ya tentunya padi gitu. Tapi kalau orang beragama tuh malah justru bisa pakai teori-teori yang ada di agama untuk membenarkan perbuatannya. Begitu Mas Budi, terima kasih banyak. Ya, makasih Mbak Dewi. Ya, ini pertanyaannya susah nih jawabnya. Saya langsung aja, Mas Nurun. Jadi kita harus menjawab pertanyaan Mbak Dewi ini secara agama sebenarnya, bukan secara filsafat. Karena kalau secara filsafat sebenarnya banyak hal yang kita nggak tahu apakah memang ada, sungguh-sungguh ada, bagaimana. Misalnya soal iblis ya. Iblis itu kan terma dari agama, atau kita gampangkan pakai istilah teologi. Terma teologi, bukan terma dalam filsafat. Dalam filsafat, iblis itu kita nggak bisa mengerti apa itu maksudnya iblis itu. Jadi hampir semua pertanyaannya Mbak Dewi itu sebenarnya pertanyaan agama. Yang setiap agama akan punya cara yang canggih untuk memberi penjelasannya ya. Dan itu namanya berteologi. Berteologi. Misalnya kenapa Tuhan mengizinkan adanya kejahatan? Nah, dalam agama sudah seperti di penjelasan agama dikatakan bahwa kejahatan itu diizinkan Tuhan karena tujuan. Nah, kebaikan yang lebih tinggi inilah yang memberi ruang Tuhan mengizinkan kejahatan. Nah, argumen ini sebenarnya argumen agama, argumen teologi yang dibawa oleh para filosof beragama yang dipersoalkan oleh para filosof yang tidak beragama. Para filosof yang tidak beragama, gimana sih Tuhan kok bisa mengizinkan kejahatan, apalagi kejahatan yang maha dahsyat ya, kejahatan yang luar biasa. Itu Tuhan seperti apa? Kira-kira begitu. Jadi gugatan-gugatan dari para filosof yang ateis itu sebenarnya terhadap agama yang para filosof yang beragama pun mengimani ini. Nah, gitu kira-kira. Kalau dalam agama ya kejahatan karena ada kebaikan yang lebih tinggi yang memang menjadi harus hati-hati, harus dijelaskan kata mengizinkan gitu. Tuhan mengizinkan kejahatan itu maksudnya apa begitu? Itu sama juga dengan kalau minggu lalu kan Idul Adha ya. Nah, Idul Adha itu kan Tuhan memerintahkan pada Ibrahim untuk mengorbankan anaknya Ismail kalau dalam Islam, Ishak kalau dalam Kristen. Nah, pertanyaannya kok bisa Tuhan itu memerintahkan suatu tindak kekerasan? Nah, itu pertanyaan orang yang nggak beragama. Kalau orang yang beragama, apa yang dikatakan ya itu menjadi gila dan narasi adalah narasi tentang ketaatan kepada Allah. Nah, tapi itu sesuatu yang memang harus dijelaskan kenapa Tuhan memerintahkan itu, walaupun sebenarnya nanti penjelasannya bisa berujung pada akhirnya Tuhan
akhirnya itu tidak terjadi kan tindakan kekerasan itu. Ya, diganti dengan seekor kibas ya. Oke, itu. Jadi saya bingung sebenarnya menjawabnya, Mbak Dewi. Mau menjawab secara agama atau menjawab secara filosofis? Kalau menjawab secara agama, nanti kita akan masuk pada argumen keagamaan, di mana argumen keagamaan itu sebenarnya Tuhan memang mengizinkan. Memang adanya kejahatan itu sesuatu yang tidak bertentangan dengan adanya Tuhan. Itu sudah kita bahas di pertemuan pertama dan kedua. Untuk tujuan yang lebih tinggi ya. Nah, bagaimana kita berargumen ini? Nah, utilitarian kadang malah berhitung-hitung dengan Tuhan soal apakah dia sudah bisa memenuhi, jadi dosa dan pahala gitu yang tadi juga soal dosa dan pahala. Kadang-kadang ada orang beragama itu berhitung-hitung, tapi saya kira pada akhirnya di kalangan para orang beragama pun ada kritik-kritik terhadap cara beragama yang utilitarian. Cara beragama yang utilitarian itu sebenarnya bukan cara beragama yang matang, yang spiritual. Keberagaman yang spiritual itu sebenarnya harusnya tidak utilitarian. Tidak untuk mencari pahala, tidak untuk menghindari dosa ya. Tapi lebih tinggi dari itu. Itu dikatakan oleh Rabi'ah kalau dalam contoh Islam. Rabi'ah al-Adawiyah, perempuan yang dia punya syair yang bagus sekali. Tuhan, kalau seandainya menyembahmu karena aku mengharapkan surga, maka masukkan saja aku ke dalam neraka. Kalau aku menyembahmu karena aku takut dengan neraka, maka masukkan saja aku dalam neraka. Nah, gitu. Tapi kalau aku cinta kamu, maka jangan jauhkan engkau dari diriku. Punya satu cerita juga yang banyak dikutip oleh para sufi. Suatu hari dia lari-lari di pasar membawa air ya, membawa seember air. Orang bertanya-tanya, kenapa kamu lari-lari bawa seember air? Dia bilang, saya mau dengan air ini menyiram neraka, begitu, supaya orang tidak lagi takut pada neraka. Nah, jadi keberagaman itu ada tingkatnya juga, ada stages of faith ya. Iman itu bisa naik ya, dan iman yang lebih tinggi itu sebenarnya iman yang sudah melampaui soal hitung-hitung pahala dan hitung-hitung dosa begitu. Tapi sudah sampai pada tingkat misalnya tadi Rabi'ah itu cinta pada Allah ya. Iman yang memang mengharapkan kerelaan keridhaan Tuhan. Nah, tapi itu penjelasan teologi, dan dalam teologi itu ada banyak hal yang menarik ya, yang membuat iman kita menjadi tumbuh, dan iman itu harus tumbuh. Oke, itu mungkin. Jadi ya. Mungkin tidak memuaskan. Terima kasih penjelasannya Mas Budi. Saya jadi teringat tadi dengan penjelasan tentang Immanuel Kant dan apa itu tadi Latinga ya.
kalau greater good yang dimaksud itu kan misalkan salah satunya adalah kalau Tuhan intervensi dalam konteks natural evil, berarti konsekuensinya sains nggak mungkin kan begitu. Itu ateis sendiri juga pasti bingung gitu. Kalau gitu sains nggak mungkin gitu. Dan berarti juga penetapan mukjizat ya itu. Dan yang kedua tadi kalau mengintervensi pada moral evil gitu kan, berarti artinya kehendak bebas hilang gitu kan. Nah, kalau begitu ya itu juga argumen yang jadi simpatinya nampaknya ingin membalik hal yang sudah ingin diutarakan itu ya. Jadi kalau ya konsekuensinya manusia jadi robot semuanya bisa diintervensi. Ya sebelum kita memasuki di raise hand, saya ingin membacakan dua pertanyaan yang disampaikan melalui chat Mas. Yang pertama dari siapa ini ya, Pak. Jadi begini, pertanyaan pertama begini, apakah ada agama atau konsep teologi yang ada saat ini yang kompatibel dengan 3 teodisi yang sudah disampaikan? Jadi mungkin pertanyaannya itu apakah 3 teodisi itu dianut oleh atau kompatibel dengan agama-agama yang ada sekarang ini. mungkin tadi kan karena mungkin Mas Budi menekankan soal filsafat dan teologi, apakah itu juga 3 teologi itu dianut begitu secara otomatis atau bagaimana? Dan yang kedua mungkin langsung aja, jadi kalau kejahatan bisa menjadikan munculnya hal yang baik, kenapa harus ada kejahatan terlebih dahulu? Nah, kalau kebaikan bisa muncul tanpa ada kejahatan, jadi langsung baik saja. Jadi mungkin sains bisa langsung ada gitu, nggak usah ribut sibuk ke alam gitu. Kira-kira gitu dua pertanyaan Mas Budi, nanti kita masuk ke pertanyaan Halo Mas Budi, bisa terdengar? Ya maaf, ini kelempar. Jadi pertanyaan yang kedua apa tadi? Pertanyaan kedua, jadi kenapa tidak langsung kebaikan gitu? Kira-kira gitu, Mas. Oh, oke. Ya, jadi koneksinya kurang bagus. Saya pindah lagi. Ini Mas Nurdin masih dengar saya? Agama monoteis. Nah, dan ini semakin canggih para teolognya yang banyak, para teolognya yang terus mengembangkannya. Teodisi hukum alam dengan perkembangan sains juga semakin diperkuat ya, dan orang semakin mempercayai, apalagi ada pembicaraan antara agama dan sains. Ketiga, teodisi pembentukan jiwa ini sesuatu yang juga sudah biasa sebenarnya dalam agama, terutama dalam dimensi spiritual agama. Yang agama-agama monoteis juga punya perkembangan spiritualnya yang sangat tinggi, yang dikembangkan oleh para sufinya lah, para wali atau para santa, dan mereka sudah lama punya concern dengan soal pertumbuhan jiwa.
perkembangan jiwa. Jadi yang dikatakan oleh John Hick itu sebenarnya dia merumuskan aja dari apa yang sudah ada selama ini. Sehingga kesimpulannya 3 teodisi itu ya sesuatu yang ada dalam agama, dan ini semakin kuat ya. Orang beriman bisa menjelaskan adanya kejahatan dengan 3 teodisi itu. Dan ketika teodisi tiga-tiganya itu dikumpulkan jadi satu, itu menjadi lebih kuat bahwa bisa ditangani gitulah. Terus yang kedua, kenapa bicara soal kejahatan? Nah, karena kejahatan itu ada. Itu yang sudah Epicurus sudah sadari. Padahal ada kejahatan, kata dia. Oleh karena itu Tuhan tidak ada, kata Epicurus. Itu soal fakta. Kenapa kita bicara soal kejahatan itu? Karena itu fakta. Gitu. Sinyal masih oke. Ya. Udah itu aja. Ya, terima kasih Mas Budi. Ini mungkin kita pada penanya terakhir ya, yang recent ya. Jadi saya lihat ada 2, tinggal 1 ya. Pak Iwan Gunawan ya. Monggo ya, Pak Iwan Gunawan. Mas Nurudin ya. Ya, Mas. Ya, bisa terdengar. Ya. Sudah bisa bertanya ya, Mas ya? Iya, monggo silahkan. Ya. Yang pertama mungkin kelihatannya pertanyaan ini udah 2 kali nih sama Pak Budi ini, apa ya, sifatnya memang akhirnya bersifat keagamaan lagi gitu kan, saya gitu. Jadi sudah 2 kali pertemuan itu pertanyaan saya sifatnya keagamaan, dan kemudian saya berusaha untuk lebih filosofis gitu kan. Karena akhirnya, tetapi juga pada akhirnya, nah ini yang saya mungkin perlu ini sampaikan, bahwa penjelasan yang disampaikan oleh Pak Budi ini terkait yang terakhir nih, pembentukan jiwa gitu. Itu kan akhirnya jadi meloncat gitu. Tetapi itu sudah tidak bisa diperdebatkan lagi gitu kan. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan ketika aspek filosofis itu menjadi wacana dalam mempertanyakan Tuhan, tetapi kemudian jawaban yang terakhir dari uraian itu secara runtut ujungnya adalah pembentukan jiwa gitu. Karena memang itu tidak bisa direspon dengan satu asumsi sifatnya filosofis gitu kan. Tetapi pada pembentukan jiwa itu mungkin yang menjadi perlu penjelasan lebih ini bagi saya, karena akhirnya ke agama juga larinya gitu kan. Ke agama yang itu kembali larinya itu. Kemudian yang kedua, ini juga sangat menarik dari topik ini, yaitu tentang isu kejahatan ditangani terhadap teisme itu saya kira memang untuk proses pembelajaran di kita gitu kan, di Indonesia lah terutama. Karena di Indonesia ini mungkin saya punya asumsi, punya pandangan bahwa memang tidak ada masalah dengan pandangan kejahatan Tuhan itu. Nah mungkin juga ini perlu dilacak ya kepada dalamnya, apakah ada persoalan kejahatan isu kejahatan Tuhan atau kejahatan dalam alam ini yang terkait dengan Tuhan dalam teologi di Indonesia. Kayaknya saya tidak melihat. Akan tetapi pernah ada sejarahnya, yaitu pemikiran dari komunisme ya, yang kemudian disimbolkan diasumsikan sebagai ateisme, tetapi tidak semuanya materialisme itu juga memiliki satu kesadaran ateistik gitu kan. Nah mungkin itu Pak Budi yang saya tanyakan gitu. Kalau Mas Budi bisa terdengar? Ya.
Saya coba jawab ya. Tadi nggak semuanya terdengar. Makasih Pak Iwan. Jadi pertama, kenapa teodisi pembenjiwa? Nah, kelihatannya ini bukan isu filosofis, tapi ini isu teologi ya. Sebenarnya tidak juga, karena dalam filsafat itu ada juga renungan tentang jiwa. Jadi di dalam filsafat manusia namanya antropologi filosofis itu manusia direnungkan, dan salah satu dari hasil perenungan itu manusia disadari bahwa dia bisa tumbuh sebagai makhluk, dia bisa tumbuh jiwanya begitu. Nah, dari mana jiwa itu? Ini ada aspek metafisik yang dibicarakan tentang tubuh, jiwa dan roh yang juga sudah menjadi perbincangan filosofis sejak Agustinus ya. Agustinus punya pemikiran yang banyak dielaborasi sekarang tentang tubuh, jiwa dan roh. Nah, dan sampai sekarang baru ini neuroscience meragukan adanya jiwa, dan di situ nanti orang bisa berfilsafat lagi. Tapi kira-kira dalam filsafat yang tradisional jiwa itu dibicarakan, sehingga kalau John Hick punya teodisi pembentukan jiwa, itu sesuatu yang bisa direfleksikan sebagai filsafat ya, sebagai filsafat ketuhanan lah. Walaupun di sini kalau kita bicara filsafat dengan teologi kadang-kadang dia ada overlapping yang memang berdimensi agama. Oke, terus yang kedua, isu kejahatan tentu saja kalau dalam argumen agama, argumen teologi itu bukan kejahatan Tuhan, sudah pasti. Karena mereka atau kita misalnya mengatakan kejahatan disebabkan penyalahgunaan kebebasan, itu teodisi kehendak bebas. Kejahatan yang disebabkan oleh alam, itu teodisi hukum alam. Kejahatan disebabkan oleh manusia yang memang tidak tumbuh ya. Nah, itu teodisi pembentukan jiwa. Jadi 3 teodisi itu bisa menjelaskan kejahatan itu bukan dari Tuhan, tapi dari manusia dan alam. Nah, kejahatan itu merupakan Tuhan, itu tuduhan dari kaum ateis. Kaum ateis menuduh kejahatan ini berasal dari Tuhan, karena Tuhan tidak membuat kejahatan itu hilang. Yang ada malah makin banyak dan makin secara kualitatif makin luar biasa. Nah, karena itu kemudian itu yang perlu ditanggapi, bahwa kejahatan itu bukan kejahatan Tuhan, tapi kejahatan manusia dan alam. Nah, itu teodisi yang 3 tadi. Itu Mas Nurudin. Saya hanya menangkap 2 pertanyaan. Ya, terima kasih Mas Budi atas jawabannya. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Rahmat nih, Mas Rahmat atau Mbak Rahmat, monggo bisa disampaikan secara langsung. Selamat malam, Pak Budi. Malam Pak Rahmat. Mungkin di sini izin terlebih dahulu ya bertanya kepada Pak Budi. Yang pertama yaitu kebetulan saya mahasiswa filsafat juga. Jadi tadi beberapa dari mungkin tidak dari awal, tapi saya menangkap beberapa penjelasan dari jawaban yang dipertanyakan oleh kawan-kawan yang lain. Tadi menyebutkan bahwa ateis juga begitu kan. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan begitu mengenai yang pertama yaitu ateis. Mungkin saya tidak perlu jawaban, tapi saya butuh argumen Bapak Budi nantikan yang dimana argumen itu bisa membuat menjadi bijaksana. Gitu. Mungkin begini pertanyaannya, gitu, Pak. Mungkin misal ada seorang ateis, anggaplah sekarang, gitu kan. Ketika ada pertanyaan bahwa
bagaimana begitu kan? Kita lihat bahwa seorang itu mati, ada kematian. Tetapi dengan adanya kematian itu, bahwa tidak ada kehidupan lagi begitu. Kalau secara agama itu sudah jelas bahwa adanya kehidupan. Tetapi bagaimana begitu dengan para ateis? Kita membuat argumen bahwa betul-betul ada kehidupan setelah kematian gitu. Mungkin bisa Bapak sampaikan nanti ini secara filsafat saja gitu. Kemudian yang kedua, ini mengenai kejahatan tadi. Tadi juga Bapak mengatakan adanya kejahatan disebabkan dari manusia dan alam semesta tadi, dan kemudian kejahatan kita lihat sekarang tidak usahlah jauh-jauh di luar negeri, di Indonesia kejahatan, begitu kekacauan, bahkan juga hal-hal yang buruk, pemerkosaan gitu ada begitu di Indonesia sekarang ini. Tetapi itu kan disebabkan oleh manusia dan alam semesta. Tapi kenapa begitu? Diizinkan begitu oleh Tuhan begitu, Pak. Kenapa begitu kan? Atau juga kita bisa sebut dikehendaki. Berarti kita tahu juga Tuhan itu maha kuasa dan maha menghendaki begitu. Tetapi jika Tuhan menginginkan, menghendaki adanya terjadi kejahatan itu dan tidak bisa menyelesaikan itu, berarti ada keterbatasan dari Tuhan itu sendiri, Pak. Kenapa begitu harus ada begitu? Mungkin itu yang terakhir pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Bisa dijawab. Oke. Mungkin yang terakhir ini bisa dijawab dengan agama saja. Ya. Oke. Langsung ya, Mas Nurdin. Oke, monggo. Ya. Soal kematian, pertanyaan yang pertama, memang ini hal yang paling absurd, kira-kira begitulah, absurd. Kok ada kematian gitu? Dan kita sebagai manusia tidak bisa mengerti apakah memang ada kehidupan setelah kematian, kecuali dari wahyu. Jadi kita tahunya bahwa ada kehidupan setelah kematian itu dari wahyu. Wahyu dari kalau pakai argumen Islam itu dari berita yang dibawa oleh para nabi. Jadi wahyu. Ini menarik. Kata nabi itu dalam bahasa Arab itu dari kata nabaun, pembawa berita atau yang diberi berita. Yang diberi berita itu sama dengan kabar, dari kata khabarun. Nah, jadi kita tahu ada kehidupan sesudah mati itu karena ada kabar, ada kabar, ada berita ya, ada wahyu. Nah, gitu. Filsafat dengan akal budi melulu tidak bisa menjangkau bahwa ada kehidupan sesudah kematian, karena tidak bisa direfleksikan bagaimana ada hidup sesudah kematian, kecuali refleksinya itu menggunakan bahan-bahan agama. Nah, ketika menggunakan bahan-bahan agama, para filosof yang beriman bisa merefleksikannya. Tapi kalau filosofi tidak beriman, nggak bisa, karena dia sudah nggak percaya dengan bahan-bahan agama itu. Saya ingat ada filosof eksistensialis Albert Camus yang mengatakan, akhirnya sebenarnya kehidupan ini absurd, karena hidup ini nggak lebih dari antri untuk mati. Karena nanti kita pasti akan mati. Udah pasti. Mati itu sudah pasti. Karena fakta menunjukkan orang akan mati nanti. Dan bahwa kehidupan itu adalah antri untuk kematian, itu sesuatu yang absurd. Nah, bagaimana kita melawan absurditas ini? Nah, itu yang menjadi ajaran dari eksistensialisme, karena mereka tidak percaya pada Tuhan, ya sudah, kita harus mengisi kehidupan yang ada sekarang dengan sebaik-baik mungkin. Pemberontakan. Oke, nah kembali ke soal kematian ini, bisa direfleksikan secara filosofis karena adanya bahan agama. Dan bahan-bahan agama ini membuat orang kemudian paling enggak sampai kepada satu batas
Dimana setelah itu kita harus dengan iman, tidak bisa lagi yang lain. Kira-kira begitu. Saya waktu di kuliah dulu itu ada mata kuliah namanya filsafat kematian. Ada mata kuliah yang menarik, filsafat kematian. Ini mata kuliah yang diajar oleh seorang ahli filsafat ketuhanan, namanya Romo Lihi, orang Kanada, dan dia berfilsafat tentang bahwa percaya bahwa ada hidup sesudah kematian itu sesuatu yang masuk akal. Nah, sebenarnya dia hanya mau menyampaikan hal yang sederhana seperti itu, dan banyak perkembangan sains itu memberi kemungkinan untuk itu. Misalnya pada waktu itu dia sangat kagum sekali dengan soal near death experience, pengalaman dekat-dekat kematian. Dia yang menjelaskan tentang adanya cahaya macam-macam, dan itu direfleksikan. Nah, guru saya itu kemudian menyimpulkan bahwa kematian itu bukan akhir. Kematian itu adalah perjalanan untuk kehidupan yang selanjutnya. Nah, tapi sebenarnya pada saat itu dia sudah tidak berfilsafat. Dia memasukkan argumen agama karena dia seorang filosof yang beragama. Kalau filsafat murni melulu, ya nggak bisa. Kita nggak bisa tahu setelah kematian itu apa. Faktanya yang ada setelah kematian, ya sudah, nggak ada apa-apa lagi. Habis semuanya. Nah, tapi itu kepercayaan yang terutama pada ateisme sangat kuat. Oke, yang nomor 2, saya kurang nangkap itu nomor 2, Mas Nurudin. Jadi kenapa kejahatan diizinkan? Ya, kata diizinkan itu tanda petik ya, diizinkan. Ini tuduhan orang ateis. Mana sebenarnya munculnya? Nah, ini satu misteri yang dijawab dengan teodisi tadi, teodisi yang 3 tadi. Orang beriman tidak akan bicara bahwa ini keterbatasan Tuhan karena tidak bisa menghalau, tidak bisa mengurangi kejahatan itu. Itu bukan argumen orang beragama. Orang beragama percaya bahwa kejahatan itu bukan sesuatu yang memang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan ciptakan kejahatan begitu. Sebenarnya yang terjadi adalah ciptaan Tuhan itu, yaitu manusia yang mempunyai kebebasan alam, yang mempunyai hukum alam, dan pertumbuhan manusia yang perlu tumbuh itu menjadikan adanya ruang-ruang untuk kejahatan. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang penjelasannya begitu secara filosofis ya. Para filosof tidak bicara tentang keterbatasan Tuhan. Para teolog itu bisa bicara soal keterbatasan Tuhan. Salah satu teolog yang bicara tentang keterbatasan Tuhan namanya Harson. Ini seorang teolog proses yang mendapatkan pengaruh dari siapa Nurudin? Filosof proses itu saya kalau lupa sekarang. Whitehead bukan? Filosof proses. Whitehead bukan? Kok hilang? Siapa? Whitehead ya. Jadi ada seorang filosof yang berbicara tentang Tuhan. Ya. So ada filosof namanya Alfred North Whitehead yang bicara tentang proses ya, filsafat proses, dan berfilsafat bahwa semuanya itu berproses ya, dan kan bahwa dalam soal kejahatan ini jauh lebih masuk akal kalau kita mempunyai pandangan Tuhan itu terbatas. Jadi Tuhan memang tidak bisa mengenyahkan kejahatan. Dalam bahasa yang lebih
lebih apa ya, lebih baik ya, saya bilang, mungkin lebih baik dalam teologi Islam Mu'tazilah. Misalnya ada seorang tokohnya, Abdul Jabbar namanya, dia mengatakan Tuhan membatasi dirinya. Jadi bukan Tuhan terbatas, tapi Tuhan membatasi dirinya. Karena dia sudah membuat hukum alam, dia sudah memberi kebebasan, dia sudah menghendaki manusia itu tumbuh. Nah, karena itu Tuhan membatasi diri untuk terlibat. Nah, itu sebabnya ada kejahatan. Tuhan membatasi diri untuk tidak turut campur. Kira-kira begitu. Tapi argumen keterbatasan Tuhan sebenarnya pernah ada di dalam filsafat, tidak terlalu populer, tapi dia pernah menjadi suatu usulan ya dari seorang filosof kepada teologi, dan Hartson mengusulkan suatu teologi tentang Tuhan yang terbatas. Tapi ini tidak terlalu populer ya, dan tidak banyak diterima gitulah oleh para filosof maupun para teolog. Begitu, Nurudin. Ya.